Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan PPT dari kelompok 7 yang beranggotakan Ismia Latifah, Sylvianita, dan Dini Hafiza, yang berjudul Pengembangan Moral dan Agama Perspektif Hadis dan Konsep Anak Usia Dini Usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Poin A. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Secara etimologi, akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Dengan kata khalaq yaitu pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khal penciptaan. Kesamaan akar kata tersebut mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak Khalik dengan perilaku makhluk, atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki, manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Khalik. Dari pengertian etimologis tersebut, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta. Lanjutannya, akhlak adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan sifat-sifat manusia dalam berinteraksi dengan dirinya, dengan sesamanya, dengan makhluk-makhluk lain, dan dengan Tuhannya. Perwujudan akhlak itu bersifat spontan, dalam arti sangat mudah dan tidak memerlukan proses pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Akhlak bukanlah semacam kemampuan, juga bukan kecakapan untuk memisahkan yang baik dan yang buruk, tetapi ia adalah keadaan jiwa yang siap untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik atau buruk. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ismia Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ismia Latifah akan melanjutkan pembahasan dari Sylvianita, yaitu B. Hadis Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16 dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Ali Khattab radhiyallahu anha. Makna syahadatain. Makna syahadatain dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Syahadat menjadi kunci sahnya keempat rukun Islam. Yang kedua, cermin komitmen 6 prinsip rukun iman, mengandung unsur keyakinan, nilai akidah, sebuah kekuatan visi, yaitu memulai dengan tujuan akhir dan membulatkan tekad diri. Yang C, salah satu pilar sehingga jika satu roboh yang lain ikut roboh. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang B, solat, bangunan Islam yang paling agung di antara kelima bangunannya sesudah 2 kalimat syahadat. Tempatnya dalam agama seperti tempat kepala terhadap tubuh. Maka sebagaimana orang yang tak berkepala tidak bisa hidup, demikian pula orang yang tidak mengerjakan solat berarti tidak beragama. B. Solat merupakan fardu kewajiban yang pertama dalam Islam. Lanjutannya, C. Zakat urgensi. Zakat diantaranya yaitu harta benda yang dikeluarkan menjadi zakat dalam arti menyucikan dan mengembangkan jiwa dan harta benda pelaku kewajiban ini. Kesucian jiwa melahirkan ketenangan batin bagi penerima zakat dan pemberinya, sehingga tidak timbul rasa iri dengki antara kedua belah pihak. Kewajiban zakat dalam Al-Quran selalu digambarkan dengan kata atur. Suatu kata dari akarnya dapat dibentuk berbagai ragam kata dan mengandung makna-makna antara lain istiqomah atau bersikap jujur dan konsekuen, cepat pelaksanaan secara sempurna, memudahkan jalan mengantar kepada seorang agung laki bijaksana. Lanjutannya, yaitu yang keempat, puasa Ramadan. Puasa dari segi bahasa berarti menahan. Ialah menahan diri dari yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Yang membatalkan puasa ialah makan, minum apapun jenis makanan dan minumannya, merokok, bersetubuh dan sengaja mengeluarkan mani atau muntah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Din Hafizah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Ismiyah Latifah. Haji. Rukun Islam kelima adalah haji, yaitu beribadah kepada Allah dengan pergi ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kewajiban haji ini menurut Al-Asari bagi orang-orang yang memiliki kemampuan yang mencakup 3 perkara. A. Zat jasmani. B. Bekal yang cukup untuk pergi dan pulang bagi dirinya maupun bagi keluarga yang ditinggalkan. C. Keamanan perjalanan menuju tanah suci. Perjalanan haji merupakan spiritual manusia. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, Allah menjadikan perjalanan haji sebagai contoh bagi perjalanan ke akhirat. Maka pada setiap amal dalam perjalanan haji hendaknya merenungkan suatu urusan akhirat yang menyerupainya. C. Konsep awal usia 4-5 tahun. Anak usia 4-5 tahun merupakan bagian dari anak usia dini. Usia ini secara umum merupakan anak dalam rentang masa prasekolah. Perkembangan kecerdasan anak usia dini ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatannya dari 50% menjadi 40%. Hal tersebut merupakan acuan yang menunjukkan betapa pentingnya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki pada anak usia prasekolah. D. Konsep awal usia 5-6 tahun. Konsep-konsep pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini menurut Morrison, teacher play an important role in the development of moral and skill to behave in accordance with mom. Menurut Morrison, dalam pendidikan anak usia dini, guru sangat berperan dalam tumbuh kembang moral dan perilaku anak. Suatu pendekatan dapat memberikan arahan kepada anak untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.